Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Law Channel. Kali ini saya dalam kontennya akan memuat yang baru viral pada akhir ini, yaitu masalah adanya wacana pembubaran DPR. Ya, bukan anggota ya, DPR. Kalau DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, berarti lembaganya. Ya, ini saya tinjau dari teori trias politika. Aduh, ini tidak sinkron ini. Ya, tidak pas. Karena teori trias politika tentang pembagian kekuasaan negara udah ditabrak ini kalau ada wacana pembubaran DPR. Ya, ini akan saya jelaskan dalam konten saya ini, yaitu dari mana teori trias politika dan apa gunanya. Ya, teori trias politika berasal dari pemerintahan yang sangat terkenal, yaitu dari negara Prancis, ya, yaitu teori trias politika berasal dari pemikir yang pertama itu dari Inggris, ya, Inggris yang bernama John Locke, ya, dan kemudian dikembangkan oleh filsuf Prancis, ya. Jadi Inggris dikembangkan di Prancis, ya, tentang teori kekuasaan negara ini, ya, yaitu yang bernama Baron de Montesquieu, ya, terkenal teori Montesquieu, ya, tentang kekuasaan negara, ya. Dalam bukunya yaitu The Spirit of the Laws, ya, tujuannya adalah untuk mencegah kekuasaan yang absolut dengan cara membagi kekuasaan negara menjadi 3 bagian, ya, menjadi 3 bagian, ya, yaitu dibagi. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif, ya, itu membuat undang-undang. Kemudian yang kedua eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang, ya. Kemudian yang ketiga yaitu yudikatif. Yudikatif yaitu untuk menafsirkan undang-undang itu dan menjatuhkan hukuman, ya. Asal usul teori trias politika ini yaitu dari pionir pemikir dari Inggris tentang kenegaraan, yaitu John Locke, adalah tokoh yang mengembangkan konsep tentang pemisahan kekuasaan negara, ya, dipisah menjadi 3 tadi: legislatif,
eksekutif, dan yudikatif. Ya. Selanjutnya sebagai prinsip yaitu pemisahan kekuasaan ini agar untuk menghindari konsentrasi kekuasaan pada orang atau badan, ya, harus dihindari kekuasaan itu satu orang atau satu badan, ya, yaitu ini dikembangkan pada tahun 1788, ya, yang menjadi dasar konsep trias politika, ya, trias politika yang modern, ya. Kalau trias politika yang modern, tiga kekuasaan ini supaya demokrasi dapat berkembang baik. Jadi suara rakyat harus disalurkan, ya. Tetapi harus melalui lembaga trias politika. Tiga kekuasaan itu tidak bisa liar, harus sesuai dengan lembaganya yang sudah diatur, ya. Kemudian trias politika ini adalah untuk menjaga ketimpangan, ya, untuk menjaga ketimpangan dan korupsi, ya, yaitu menjaga sistem, ya, sistem pemerintahan yang modern, yaitu untuk menjaga demokrasi dan menjaga stabilitas daripada negara. Jadi negara stabil dalam semua lini kekuasaan, ya. Selanjutnya untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan. Jadi tiga kekuasaan negara ini harus seimbang, ya, menciptakan keseimbangan kekuasaannya. Jangan sampai ada yang terlalu menonjol orang atau badan dalam lembaga trias politika. Tidak boleh, ya, harus seimbang, ya. Selanjutnya untuk menjaga kekuasaan untuk saling mengontrol. Jadi tiga kekuasaan itu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, harus saling mengontrol, ya, saling mengontrol, ya, untuk mengawasi bidang kegiatan-kegiatan kenegaraan. Tidak boleh ada yang menyimpang dari undang-undang, ya, dan menyeimbangkan dan menjaga jangan sampai ada kekuasaan atau lembaga yang terlalu dominan. Tidak boleh, harus seimbang. Lembaga satu yang lain saling mengontrol, ya. Jadi kalau wacana mau membubarkan DPR itu bukan lembaganya, tapi orangnya. Kalau saya pribadi itu yang dibubarkan itu orangnya, bukan lembaganya. Kalau lembaganya itu menyalahi teori daripada Montesquieu, menyalahi teori trias politika. Tapi kalau membubarkan anggotanya, ya kalau memang itu salah, ya saya setuju saja. Tapi kalau lembaganya saya tidak setuju. Lembaga itu teori yang sudah dilaksanakan tiga kekuasaan. Tidak boleh lembaganya ini dihilangkan satu. Jadi suara rakyat jadi hilang nantinya kalau lembaga ini dihilangkan. Ini tidak bisa, tidak fungsi daripada legislatif yang membuat undang-undang jadi hilang. Nah ini negara akan kacau.
Siapa yang melaksanakan eksekutif itu, melaksanakan undang-undang? Ya, kalau tidak ada aturan dibentuk dulu oleh DPR, kan apa yang dilaksanakan? Undang-undangnya produk dari mana? Lah ini yang menurut saya akan bertentangan dengan teori trias politika. Tidak bisa DPR, eksekutif, yudikatif ini suatu teori yang mendunia, udah dibentuk, dimasukkan dalam undang-undang dasar. Tidak boleh salah satu lembaga ini dihapus atau dibubarkan. Kalau anggotanya, ya bisa saja kalau anggotanya memang ada kesalahan, harus ada dasar hukumnya. Demikian saudara-saudara sekalian, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti semua rakyat Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan lebih paham apa yang saya sampaikan. Terima kasih. See you again.